Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video cetak-cetrek di edisi kali ini, yaitu latihan ulangan ya buat relasi sama fungsi. Nih, kalian kemarin kan udah latihan banyak nih, relasi sama fungsi, belajar juga banyak. Nah, semoga bisa diterapin ya. Nah, kemarin kan udah Ustadz kasih juga nih soal buat latihannya. Nah, di sini kita akan bahas ya. Kok gitu sih? Apa ini? Ya nggak apa lah. Tipe mulut. Nah, kita langsung mulai aja, kuy. Nah, buat soal nomor 1, diketahui sebuah persamaan fungsi yaitu fx sama dengan x tambah 3. Nah, dengan x itu antara 1 dan 6 ya. Maksudnya itu antara 1 dan 6. Berarti siapa aja ya antara 1 dan 6 itu ada 2. Ini kita harus tahu dulu si x-nya. Langsung ke materi aja biar 2, 3, 4 dan 5. Ini yang akan kita pakai sebagai domain. Setelah itu diapain sih? Ya udah kita masukin ke fx-nya biar tahu range-nya. Jadi biar tahu siapa aja sih teman dari 2, 3, 4 dan 5 ya. Kita langsung masukin aja nih biar gampangnya gini. Kalau di kotetan di sini ya. Berarti di sini ketika 2 ya, ketika f2 ini kan fx, x-nya ganti sama 2 tambah 3. Ketika f-nya 3 berarti ganti di sini 3 tambah 3. Kalau f-nya 4 itu kita 4 tambah 3. Kalau f-nya 5 tambah 3. Oke. Kita lihat ya hasilnya. Gantilah. Yang ini sama dengan 8, sama dengan 7, sama dengan 5, sama dengan 6. Gitu ya. Tuh 8, 7, 5, 6. Nah, itu buat si apa sih namanya teh? Ya, hasil dari persamaan fungsi jika dimasukin domainnya ya. Jadi 2 temannya 5, 2 temannya 5, 3 temannya 6, 4 temannya 7, terus 5 temannya ya 8 ya. Nah, setelah itu kita langsung ke soalnya aja ya. Ini miring gak sih? Perlu amat dah. Nah, buatlah tabel dari persamaan fungsi di atas, lalu upload hasil pembuatan tabel kalian di sini ya. Jadi nanti kalian di soalnya di Google Form-nya itu kan disuruh ngupload gambar ya. Terserah kalian ini mau bikin di Excel, mau bikin di PowerPoint, atau bikin dimanapun lah, Corel Draw juga nggak masalah. Bikin atau gambar ya, bisa gambar tangan. Ya, saya lebih suka gambar tangan sebenarnya. Bikin tabelnya, habis gitu upload ke sini. Jadi kalau biar gampang sih saya ngerjainnya pakai HP ya, pakai HP kalian gambar, habis gambar foto, habis foto uploadnya langsung kan, filenya ada di HP. Atau enggak kalau kalian yang pakai komputer berarti foto dulu tuh si gambar-gambarnya, habis gitu kirimin ke komputer, habis gitu di upload. Atau enggak emang bikinnya di komputer gitu, atau enggak foto dari kamera yang ada di komputer gitu ya kalau ada kamera. Nah, bebas lah gimana caranya, yang penting nanti ada file yang dikirimin. Yang pertama adalah buat tabel. Gimana sih buat tabel? Ya langsung aja ya. Tabel mah gampang, di sini ada tabel. Ya, tabel. Di sini bang pasti ada x, ada fx ya. Jadi ada domain ke domain. Tadi domainnya kita tahu 2, 3, 4, 5, tulis aja 2, 3, 4, 5. Secara tabel dia punya garis-garis gini ya. 2 temannya siapa tadi? 2 hasilnya ya, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7 dan 8. Udah kalian bikin tabel gini, foto, upload. Udah gitu doang. Ya jangan banyak babi bulah. Lanjut ke nomor 8. Buatlah diagram kartesius dari persamaan fungsi di atas, lalu upload hasil pembuatan tabel kalian di sini. Kok tabel ya? Maksudnya upload hasil pembuatan diagram kartesius ya. Salah, ini tipe nih. Kalian yang ngerjain kemarin dan memahami itu tipe, berarti kalian sudah dewasa, sudah mengerti bahwa itu tipe ya.
Terima kasih. Lanjut, kita bikin aja diagram kartesiusnya. Diagram kartesius kayak gini aja. Ini seperti biasa, di sini X atau domain, ini fx. Ya, terus habis gitu kita tandain deh. Kalian boleh langsung ya. 2, 3, 4, 5 atau dari 1 juga nggak masalah, tapi bisa langsung aja lah. 2, 3, 4, 5 gitu ya. Habis gitu di sini gini-gini dulu biar menunjukkan dia ke scroll. 5, 6, aduh coba ya, 7, gitulah 8. Nah kita tandain deh, tandain di mana aja. Kayak tadi kan 2 temannya 5 nih. Nih kita tag garis. Nah di sini titikin nih, titikin. 3 temannya 6. Ya di sini 4 temannya 7. Sebenarnya nggak perlu pakai titik gini ya, cuman biar akurat nih, bagus nih. 8 di sini. Nah ini 8 lah. Nah ini adalah diagram kartesius. Kalian buat gini agak gedean dikit, yang penting jelas nanti foto upload ya. Lalu nomor 9, buatlah diagram panah dari persamaan fungsi di atas. Jadi yang disuruh adalah buat diagram panah. Lalu upload hasil pembuatan tabel, bukan tabel ya, tipe harusnya diagram panah. Jadi kita buat aja diagram panah. Jangan lupa ada ovalnya dulu. Jelek banget dah. Ini oval. Ini juga ada oval. Kelihatan nggak di kamera ya? Kelihatan lah. Oval. Habis gitu namain dulu ovalnya nih. Udah gini aja ya, namanya X. Ini fx. Biar gampang. Di X itu ada 2, 3, 4, 5. Di fx ada 5, 6, 7, 8. Jangan lupa pakai titik ya, menunjukkan bahwa dia itu anggota. Nah setelah titik kita bisa panah-panah ini ke masing-masing teman sesuai dengan apa yang sudah dipetakan ya. Jangan lupa kasih panah, karena kan namanya juga diagram panah ya, nggak ada panahnya nggak seru. Ngapain dinamain diagram panah? Kejelas emang. Nah lanjut. Nah ini ya. Setelah ini apa yang dilakukan? Yang kalian lakukan adalah foto dan upload. Nah itu. Gampang ya. Jadi kalian bikin tabel diagram kartesius sama siapa sih namanya teh? Nah ini. Uploadnya satu-satu berarti ya. Jadi memang harus benar ya. Upload satu-satu. Habis gitu ya udah lanjut lah. Nomor 10, buatlah himpunan pasangan berurutan dari persamaan fungsi di atas. Oke. Kita udah tahu tuh, kita enaknya sih lihat dari tabel ya. Dari tabel kita lihat, ya udah himpunan pasangan berurutannya. Jangan lupa nih cara buatnya gini. Pakai kurung kurawal dulu. Habis gitu kurung teman sama apa? Temenan domain ke domainnya kita tulis 2, 5. Pasangan ya, pasangan berurutan. Habis gitu 3 sama 6. Itu saya kayak gitu di itunya koma. Ini kurung biasa ya, yang dalamnya mah 4 sama 7. Habis gitu 5 sama 8. Nah, gitu ya. Jangan lupa kurung kurawal tutup. Dah, kalian bisa ngerjain yang itu tuh. Nomornya sampai nomor 10, biarin lah ya, gitu maksudnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah ini kenapa Ustaz giniin biar ini jadi referensi ya hasil yang kalian kerjakan. Apa aja sih domainnya? Nah domainnya kan udah tahu ya. 2, 3, 4 dan 5 itu domain yang X ya. Apa saja kodomainnya ditulisin ya. 5, 6, 7, 8. Nah sebenarnya kodomain di sini karena fungsi ya kayaknya, jadi seolah-olah kodomainnya itu range juga gitu karena kan ditunjuk ya, yang ditunjuk range juga, kodomainnya range juga. Nah apakah relasi dari persamaan fungsi di atas? Nah ini hati-hati ya, atau mungkin bisa dijadiin rambu-rambu. Kan kalau di sini fx-nya adalah mana sih? Jangan jelas dong kamera udah.
fx sama dengan x tambah 3. Nah, ketika ditanya relasinya apa, jangan sekonyong-konyong kalian, oh 3 lebihnya dari, ya nggak gitu ya. Lihat dulu dari sininya, dari si diagram Venn-nya nih. Kan x bla 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 titik 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 dari fx gitu ya. Domain titik 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 dari kodomain. Nah, di sini 2 apakah 3 lebihnya dari 5? Bukan ya. 2 ini lebih kecil kan dari 5. Jadi 2 itu 3 kurangnya dari 5. Atau sebetulnya kalian bisa jadiin rambu-rambu nih, seolah-olah ya, si fungsi ini, si persamaan fungsi ini kan ini tambah 3. Nah, kebalikannya gitu. Jadi di sininya si relasinya adalah, ini balik lagi ke soal, relasinya adalah apa namanya tadi itu? 3 kurangnya dari, kurangnya i ya, dari habis gitu ya. Jadi relasi dari persamaan fungsi di atas gitu ya. Jadi ini 3 kurangnya dari. Oke, nomor 14, apakah fungsi di atas merupakan korespondensi atau atu? Mengapa demikian? Ya, kalau kita lihat dari sini ya sekilas, ingat korespondensi satu-satu itu syaratnya domain dan kodomainnya itu punya teman dan temannya satu. Kalau dilihat dari sini, lihat domainnya semuanya punya teman nggak? Punya teman, temannya satu nggak? Nah, panahnya satu kan. Lihat juga di kodomain, punya teman nggak? Panahnya satu nggak? Kalau ini sih iya ya. Mengapa demikian? Karena kodomain, domain dan kodomain, karena semua anggota di sini semua anggota domain dan kodomain memiliki satu teman ya, persis satu teman, atau semuanya memiliki teman dan temannya cuma satu gitu. Bisa gitu lah ya. Nah gini ya untuk si correspondential satu-satu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 sama aja ya. Nah ini sebenarnya lebih sulit nih. Nah, enggak sih, biasa aja. Ya, ini soal nomor 2 yang di sini nih sulit ngerjainnya nih. Kita buang ini. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Wah, jadi gini ya. Kita tengok dulu ke sebelahnya. Nah, kok ribet ya? Oke, gini ya. Diketahui sebuah persamaan fungsi yaitu fx sama dengan 2x dikurangi 1. X-nya itu antara 0 sampai 6, bukan sampai ya, antara 0 dan 6. Berarti siapa aja nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih banyak ya. Nah, kita masukin ke sini nih satu-satu kayak tadi. Dimulai dari sekarang. Misalkan F1 ya, kita ganti jadi 1 si X-nya. Berarti 2 kali 1 dikurangi 1. Kayak gitu. Lanjut, kalau ketika F-nya sama dengan 2, berarti 2 X-nya ganti sama 2 ya. 2 kali 2 dikurangi 1. 2 sama 1 depan kan emang di persamaan gitu ya, jadi nggak usah dirubah yang ini nih. Kalau F-nya 3, 2 kali 3 dikurangi 1. Oke, kita ke bawah. F-nya 5, F-nya 4 dulu ya. F-nya 4 itu 2 kali 4 dikurangi 1. Kalau F-nya 5, 2 kali 5 dikurangi 1. Oke, kita hitung nih. Iya. 2 kali 3, nah ini dulu. 2 kali 1 2, kurangi 1 1, 4 kurangi 1 3, 6 kurangi 1 5. Ini 7 ya, 8 kan kurangi 1,
10 panggilan 1 9. Oke, kita udah dapat nih teman-temannya ya. Oke, 1 3 5 7 dan 9. Itu teman-temannya. Seperti biasa, buatlah tabel. Kita buat tabelnya gampang. Kita buat tabel. Di sininya X dan FX. Kita garisin ada berapa sih? Ada 5 ya, berarti garisnya 4. 1 2 3 4. Oke. Siapa aja tadi temennya? Si domainnya 1 2 3 4 dan 5. Habis itu fx-nya siapa aja? 1 3 5 7 dan 9. Nah, ini ya tabelnya. Lalu ini udah ya gampang ya. Udah ada tabel enak. Ini bawa aja lah. Lalu setelah itu buat diagram kartesius ya. Diagram kartesius ini agak gedean aja di sini biar bagus nih. Ya. Ini X seperti biasa X. Ini FX. FX ini kasih panah 1 2 3 4 5 1 2 3. Ini juga kita kasih ya seolah-olah aja lah 1 3. Ini sebenarnya kalau pakai skala bagus ya, jadinya mereng gitu. Tapi kita ini aja 3 7 dan 9. Ini 1 2 3 4 5. Ini 1 3 5 7 dan 9. Anggap aja 9 di sinilah biar agak nyekil. Nah, kita ini ya kita sambung-sambungin. 1 kan temannya 1. Terus 2 temannya 3 ya. 5 temannya 3 temannya 5 maaf. 4 nanti temannya 7. 5 nanti temannya 9. Gitu ya. Nah, ini diagram kartesiusnya. Lalu nomor 17 buatlah diagram panah. Buat diagram panah ya udah tinggal buat kan. Ini lingkaran, ini X, ini FX. Di dalamnya ada 1 2 3 4 5. Di sininya 1 3 5 7 dan 9. Tinggal di panah-panahin ya. Salah titikinnya harus sini ya. Sorry. Gini. Jangan lupa panah. Nah gitu ya. Oke, ini adalah si diagram panahnya. Terus nomor 18, buatlah himpunan pasangan berurutan. Gampang juga ya, kayak tadi. 1 sama 1, 2 sama 3. Ya, terus habis gitu 3 sama 5, 4 sama 7, 5 sama 9. Oke, gampang ya. Domainnya apa aja nih? Domainnya kita lihat aja di ini ya, yang di tabel nih. Kalau tabel ada X atau di sini nih bisa yang sebelah sini. Itu 1 2 3 4 dan 5. Apa saja kodomainnya? Ya temannya ya. Ini kodomainnya apa? Juga adalah range 1 3 5 7 dan 9. Lagi ya 1 3 5 7 dan 9. Nah, ini nih sebenarnya agak sulit saya ngapain Ustadz kasih soal kayak gini ya. Ya perlu amat lah. Apakah relasi dari persamaan fungsi di atas? Relasinya apa? Kalau tadi kan enak ya, 2 lebihnya dari sekian lebihnya dari. Insya Allah nggak bakal ini ya, nggak bakal ada soal relasi-relasi lah. Buat yang ribet kayak gini, sebenarnya kalau misalkan mau ditulis, apakah relasi dari persamaan fungsi di atas? Nih kalau kita lihat dari sini, ya lihat dari sini, relasinya apa? 1 ke 1, 2 ke 3 ya. Bisa dilihat dari fungsinya ya, kan tadi fungsinya itu fx
sama dengan 2x dikurangi 1, berarti si relasinya itu ini dulu, lawan dari sini, menambah 1, ini kan perkalian ya, nambah 1 kita bagi, jadi dibalikin, jadi nambah 1 bagi 2 nya dari ribet ya, nambah 1 bagi 2 nya dari, itu si relasinya tuh. Jadi 1 itu nambah 1 bagi 2 nya dari kodomain, nah gitu. Dan nggak usah ribet mikirinnya kayak gini, yang tadi aja yang gampang-gampang ya, yang ada soal relasinya. Insya Allah buat yang ribet kayak gini nggak bakal ada soal relasinya lah. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang tahu relasi yang lebih simpel, silahkan komen ya. Nah, kita lanjut aja ke apakah fungsi di atas merupakan korespondensi satu-satu? Ya, mengapa demikian? Kita lihat saja di sini. Apakah dia korespondensi satu-satu? Ya, sepertinya iya ya. Dan memang iya, kenapa? Dengan alasan yang sama gitu ya. Karena setiap anggota domain dan kodomain ya. Karena setiap anggota domain dan kodomain memiliki satu teman ya. Ini sebenarnya umum ya si apa namanya alasannya. Cuman biar terpatri gitu ke kalian si alasan apa syarat domain korespondensi satu-satu gitu. Nah, itu dua soal latihan yang udah kalian kerjain di ini ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, buat kalian biar nanti nggak keki pas ngerjain soal aslinya, silahkan buat dicoba dari sekarang. Soal aslinya tuh kayak gimana sih gitu ya, ini maksudnya apa gitu. Boleh dicoba dari sekarang, kayak gimana ininya ngerjainnya ya. Kalau tadi kan kalau cara-caranya mah dapat pastilah bisa, itu gampang insya Allah buat soal-soalnya mah. Tapi cara ngerjainnya nanti pas ngupload biar nggak makan banyak waktu kayak gimana, coba dimulai dari sekarang. Oke, gitu saja yang bisa Ustaz share. Kalau ada kekurangan-kekurangan silahkan komentar ya. Mohon maaf sebelumnya gitu ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Let's recite hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.